Muhammad Muhammad Sayyid Ahmad bin Zaid Al-Habsyi wa Sanillah Syekh Muhammad Nawawi bin Marjawi Syafi'i Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika an adilla wa udalla wa azilla wa uzalla wa aqdima wa udlama wa ajhala wa ijhala alayya wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Sayyid Ahmad bin Zaid Al-Habsyi wa nabana bihi wa bihi fi dararin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma zakatu wa hiya rabi'u arkanil islami fa yajibu 'alal muslimi ma'rifatu anwa'il amwali al-wajibati fiha wa hiya an-na'amu wan-naqdani wat-tijaratu war-rikazu wal-ma'dinu wal-mu'asyaratu wa hiya al-bu'u wat-thimar. Kita malam ini masuk ke pembahasan tentang zakat. Apa itu zakat? Zakat kalau dilihat dari segi bahasa, zakat itu artinya bersih. Zakat itu membersihkan kotoran dari harta-harta kita. Karena apa yang kita dapatkan, yang kita hasilkan, harta yang kita dapatkan dan harta yang kita hasilkan ada sebagian hak kaum fakir, kaum miskin yang sudah seharusnya dikeluarkan untuk membersihkan harta atau penghasilan kita. Kalau menurut istilah, zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam, kaum muslimin, kemudian diberikan kepada golongan yang berhak menerima zakat itu sendiri. Itu secara syariat ada syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan. Wa amma zakat, adapun zakat, wa amma zakat dan adapun zakat, wa hiya adapun zakat. Rabi'u arkanil islami ialah yang keempat. Arkanil islami dari rukun-rukun Islam. Ini kalau sudah rukun Islam, kalau kemudian kita meninggalkan
maka tidak sempurna keislaman kita, alias bisa dihukumi kafir. Ingkar kepada zakat, kewajiban zakat, maka bisa menyebabkan kemurtadan. Dan juga tentang zakat di sini perintahnya sangat jelas, baik di dalam Al-Quran sendiri atau hadis Nabi. Wa aqimus sholata wa atuz zakat. Kalau sudah sesuatu yang digandeng dengan sholat, itu tidak bisa dilanggar, baik itu zakat ataupun itu berupa ketaatan kepada kedua orang tua. Itu seringkali antara zakat dan bagaimana kita berbuat baik kepada orang tua seringkali digandeng oleh Allah dengan perintah sholat. Aqimus sholata wa atuz zakat. Fayajibu maka wajib alal muslimi atas orang Islam ma'rifat anwa'i apa mengetahui anwa'il amwali macam-macamnya harta al-wajibati yang diwajibkan fiha di dalam zakat. Jadi wajib tiap-tiap muslim, tiap-tiap kita mengetahui macam-macamnya harta yang wajib dikeluarkan dalam zakat. Wa hiya adapun anwa'il amwali wajibati fiha, ataupun harta yang wajib dikeluarkan di dalam zakat itu an-na'am, yang pertama adalah hewan ternak, sapi, apalagi kerbau, kambing, onta. Wanagdani dan emas dan perak. Ada dinar, ada dirham. Dinar itu adalah emas, dirham itu adalah perak. Ada ketentuannya. Kalau dinar itu 20 dinar setara dengan 85 gram. Kalau dirham itu 200 dirham setara dengan 672 gram perak. Itu yang dikeluarkan, yang dimaksud dengan an-naqdani, emas dan perak. Tentu ini yang harus dikeluarkan adalah yang menjadi simpanan. Artinya bukan dipergunakan untuk perhiasan, menjadi simpanan. Apabila sudah mencapai 20 dinar atau 85 kilogram, maka sudah wajib, dan mencapai 1 nisab maka sudah wajib dikeluarkan zakatnya. Tapi jangan kemudian mengakali di situ. Fikih itu kan memang rawan diakali. Fikih itu memang rawan diakali. Seperti misalnya ternak. Sapi berapa harga sapi? 30 untuk sapi, kerbau ya. Kalau unta 5. Unta itu 5. Kalau kambing 40. Dan juga harus mencapai haul juga. Artinya dalam hitungan itu dalam 1 tahun, dalam seputaran 1 tahun, 40 mempunyai 40 ekor ataupun lebih ya. Nanti bisa berlipat, berlaku kelipatannya. Kalau misalnya 40 artinya 80, ya kelipatannya untuk kambing 40 kan. Kalau untuk sapi 30, berlaku juga kelipatannya. Seperti 30, 60, terus berapa lagi?
90. Begitu juga dengan onta. Onta itu berapa? 5. Kelipatannya 10, 15, berlaku juga. Bagaimana kalau kemudian hampir mencapai 1 tahun? Mau dihitung tahun. Dari istilah kholan mau kemana? Ke kholan ya. Itu artinya sudah mencapai putaran 1 tahun di situ. Kemudian 1 tahun kurang 1 hari disembeli sama pemilik ternak itu. Kira-kira masih wajib zakat apa enggak? Mempunyai 40 ekor kambing misalnya. Terus putaran haulnya sudah hampir 1 tahun kurang 1 hari. Di waktu 1 tahun kurang 1 hari, kemudian 1 ekor kambing itu kemudian disembelih. Yang seperti ini masih kategori terkena wajib mengeluarkan zakat atau tidak? Masuk. Terus yang lain gimana? Hah? Ayo yang mana ya ini? Antara masuk dan tidak. Yang mana coba? Hah? Apa alasannya? Yang masuk apa alasannya apa? Yang tidak alasannya apa? Takut yang punya kambing itu mau mengeluarkan zakat. Sebelumnya pasti 3 hari langsung disembelih. Dia tidak mengeluarkan zakat. Ya, kemudian disembelih. Terus yang seperti itu masih wajib mengeluarkan zakat apa tidak? Masih, berarti masih wajib mengeluarkan zakat. Coba yang lain yang bilang tidak, alasannya apa? Belum, tidak mencapai 1 nisab ya, karena kurang dari 40. Lah, fikih memang terkadang kan mudah diakali seperti itu. Yang seperti itu kan sama halnya dengan begini. Seperti orang kalau apa namanya? Kalau mau duduk WC itu apa? Hah? Ya, bukan tuyul gitu. Bukan pas uangnya uang laki-laki atau uang perempuan gitu. Dikumpulkan kemudian nanti beranak pinak, bukan seperti itu. Artinya kalau kemudian hukumnya riba untuk menghindari riba, gitu kan ya. Terkadang untuk menghindari riba, terkadang memang ada diakali seperti contoh si fulan, si A misalnya pinjam uang, si A mau pinjam uang kepada si B, kemudian datang si A ke rumah si B. Ini susah kayaknya kalau menggunakan istilah si A ini, menggunakan nama saja, si Rahmat dengan Samsul misalnya. Rahmat mau pinjam uang kepada Samsul. Datang ke rumahnya Samsul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Samsul, saya ada keperluan. Oh iya apa? Saya pengen pinjam uang Ustaz. Berapa? 1 juta. Ustaz Samsul kemudian bilang, aduh, saya mohon maaf, kalau uang saya tidak ada. Tanya Ustaz Samsul. Karena Ustaz Samsul ini pintar untuk bagaimana tidak terkena hukum riba ya. Karena jelas riba itu diharamkan. Saya tidak punya uang kalau uang, tapi saya punya HP. Saya punya HP. Si Rahmat ini paham dengan maksudnya tasawuf. Lah HP ini untuk apa? Jadi saya pinjamkan sama. Kalau kamu mau ya sudah, ini HP saya. HP ini harganya saya 1 juta ya. Tapi saya pinjamkan sama kamu 1,5 juta. Ya sudah, karena si Rahmat butuh, otomatis pinjaman HP harus dikalah. Ini juga berlaku kepada pinjaman BPKB terkadang ya. Sudah. Terus setelah itu minum kopi, ada jeda di situ, ada jarak di situ. Begitu Rahmat pulang, disusul sama Samsul. Mohon maaf Mas,
HP-nya itu saya beli. HP-nya saya beli, bukan diganti, tapi dibeli. Mau dibeli berapa? Karena HP itu harganya 1 juta, saya beli seharga 1 juta ini uangnya. Jadi dalam transaksi ini Rahmat yang mau pinjam uang mempunyai hutang 1,5 juta, pegang uang mendapatkan uang 1 juta, tapi mempunyai hutang 1,5 juta ya. Terus praktek yang seperti ini kira-kira masuk kategori riba apa tidak? Kau tak mau bunuh pesewan enggak? Hah? Tidak. Tidak, karena memang tidak ada akad membunuh pesewan. Biasanya yang seperti ini yang dilakukan orang sebentar, ya kan? Kalau orang bodoh jelas mau pinjam uang berapa? 1 juta, ya kau beli 1,5 juta, gitu kan? Ini orang bodoh. Tapi kalau orang pintar terkadang kan utang gitu. Bagaimana caranya? Dan ada di Kecamatan Kendes. Dulu juga pernah ditanyakan kepada saya. Nah, kemudian saya berlakukan seperti itu. Terus yang seperti ini kalau dilihat dari formalisme akadnya, ini maka menjadi boleh dalam ukuran fikih, dalam hukum fikih. Yang pertama akad hutang piutang, yang kedua akad jual beli. Bocah amal besar. Akadnya hutang piutang dan jual beli, mau dibilang tidak dikategorikan mabuduk besar. Rahmat pegang uang, mendapatkan uang 1 juta, punya hutang 1,5 juta. Praktek yang seperti ini kalau dilihat dari formalisme akadnya menjadi boleh. Tapi kalau dilihat dari maqasidus syariahnya, kenapa riba itu diharamkan? Karena istiqlal bihajatil ghair, ngalak kauntongan dengan hajatil orang lain, gaya dan nolong tapi intina mentong ya. Nah, orang yang seperti ini sama dengan orang yang tadi begitu hampir 1 haul sembelih 1, maka hilang kewajibannya untuk mengeluarkan zakat. Orang yang seperti ini katanya Imam Ghazali tidak akan dimasukkan neraka karena tidak melanggar hukum. Karena kelak di akhirat akan dimasukkan ke dalam tong. Terus tong itu kekal dalam neraka gitu. Terus ditanya, kenapa malaikat saya kok dimasukkan neraka? Saya kan tidak melanggar hukum. Tidak, siapa yang masukkan kamu ke neraka? Saya masukkan tong ke dalam neraka, gitu kan? Tekan masukkan tong ke dalam neraka pun beda orang itu. Kan pada ngakal dia gitu. Ini yang katanya Imam Ghazali, al-ilmu alladzi la yuqitu kaya ma'al ma'asi wa la yahmilu ala ta'atillah fala yaqdaka ghadan min nari jahannam. Jadi orang yang seperti ini kelak ilmunya tidak akan menyelamatkan dari api neraka. Ilmunya itu tidak akan. Jadi sekarang berbicara yang hal hukum seperti ini bukan karena pintarnya, benih karena pintar, tapi karena alladzi gimana? Karena alladzina ya'maluna bi ulumi, bagaimana orang itu bisa mengamalkan kepada ilmu. Dan ini banyak. Alhamdulillah besok sudah 1 tahun sembelih kan. Tak masuk gitu. Memang jangan sampai ngakali Pak. Pangeran itu tidak kena ngakali gitu ya. Dan terkadang itu kan kalau orang Indonesia ngikir keren gitu. Terus wattijaratu dan dagangan. Wattijaratu dan dagangan. Ini dalam artian profesi atau keuntungan. Kalau saya pernah mendengar dulu dari senior saya, Kiasat katanya pernah dawuh. Ini hadis apa ini? Katanya ini namanya. Karena saya tidak mendengar langsung gitu ya. Katanya dalam 1/1 jutanya itu 50.000. Nanti kita bahas di belakang. Insyaallah ada.
Dan pembahasan kemarin sudah jelas ya, sudah lengkap ya. Warikaz dan rikaz, harta karun, rikaz dikategorikan harta karun itu biasanya orang Indonesia, karena korun itu dengan kesombongannya, dengan kecokatannya sampai tidak mengakui bahwa kekayaannya itu adalah anugerah dari Allah, akan tetapi dia mengklaim, mengaku bahwa saya mendapatkan semua ini karena hasil jerih payahku, bukan karena Tuhanmu. Bahkan ini masih putra dari pamannya Nabi Musa. Dalam kitab Tarikh Madinatul Dimashq, tadi kebetulan saya buka, cuma belum sampai di ceritanya yang baru, cuma sampai saya baca lagi di situ dia itu sampai sewaktu Nabi Musa itu mendatangi Firaun, ternyata dikawal langsung oleh, di depannya itu langsung, di samping kanan dan samping kiri itu malaikat. Bahkan sampai sewaktu Nabi Musa datang ke istananya Firaun yang ada di atas ranjang itu bergoyang. Bahkan dijelaskan juga di situ sampai tidak berani Firaun itu melihat Nabi Musa. Makanya dalam Al-Quran juga Allah memerintahkan, padahal Allah memerintahkan kepada Nabi Musa bahwa Nabi Musa diperintah untuk mendatangi Firaun dengan perkataannya lemah lembut, dengan perkataan lemah lembut. Yang ini pernah ditukil oleh Raja Harun Ar-Rasyid, Khalifah Harun Ar-Rasyid. Suatu ketika ada seorang ulama yang datang kepada Harun Ar-Rasyid, ingin menasihati Harun Ar-Rasyid. Datang, ya Khalifah, hari ini saya ingin menegur engkau dengan sangat keras, tapi engkau jangan sampai marah. Harun Ar-Rasyid ini orang soleh, gitu ya. Ya meskipun orang soleh kalau jadi raja pasti salahnya banyak. Meskipun sekalipun orang soleh kalau jadi pejabat pasti salahnya banyak. Meskipun juga kebaikannya terkadang juga banyak. Kalau sudah dulu di penguasa, sesoleh apapun pasti banyak salahnya. Meskipun juga terkadang amalnya juga banyak. Nah, didatangi oleh seorang ulama. Ada seorang ilmuwan lah, ulama yang hendak menegur Khalifah Harun Ar-Rasyid dengan sangat keras karena kesalahan Harun Ar-Rasyid. Maka Harun Ar-Rasyid langsung bilang, gimana? Pergilah kamu orang bodoh, gitu. Engkau mendatangiku, Allah pernah mengirimkan orang yang lebih baik darimu kepada orang yang lebih jahat darimu. Kaget. Orang ini yang hendak menegur Khalifah kaget. Allah pernah mengirimkan orang yang lebih baik darimu kepada orang yang lebih buruk dariku. Nah, terus ini yang menegur Harun Ar-Rasyid lebih baik mana dengan Nabi Musa? Hah? Lebih baik mana? Sekarang ini yang menegur Harun Ar-Rasyid lebih baik mana dengan Nabi Musa juga? Lebih baik Nabi Musa. Terus Harun Ar-Rasyid lebih jahat mana sama Firaun? Hah? Allah saja untuk menegur Firaun, memerintahkan kepada Nabi Musa untuk mengatakan dengan kaulan layyina, ya, dengan perkataan yang lemah lembut. Sedangkan engkau datang kepadaku yang aku ini masih lebih buruk Firaun, masa mau ditegur dengan keras? Di situ memang soleh Harun Ar-Rasyid ini. Ini adalah Khalifah Bani Abbasiyah, keturunan Sayyidina Abbas. Warika sudah
Tidak itu tadi mana ya tagor. Karena kalau ditugalakan oleh Allah, maka setiap kita menemukan harta yang ada yang terpendam di dalam tanah kemudian dikategorikan dengan harta karun. Wal ma'dinu dan tambang. Wal ma'dinu dan tambang ini yang perlu dikeluarkan zakatnya ya. Wal muasyaratu dan 1/10. Wahia adapun wal muasyaratu al-hububu ialah biji-bijian wa thimaru dan buah-buahan. Jadi yang dikeluarkan, yang wajib dikeluarkan yang pertama adalah hewan ternak, yang kemudian emas dan perak, harta dagangan, rikas, harta temuan, wal ma'dinu dan tambang, terus kemudian 1/10 dari biji-bijian dan buah-buahan. Fala zakata maka tidak wajib zakat. Fala zakata maka tidak wajib zakat. Fima di dalam sesuatu, fima di dalam harta. Siwan na'ami selain ternak asal imati yang digembalakan. Artinya tidak wajib zakat bagi hewan ternak yang tidak digembalakan, artinya dibiayai. Kita ngaret aki. Yang wajib zakat itu adalah kalau dalam kitab Mabadul Fathiyah adalah hewan yang digembalakan di padang rumput yang tidak berkepemilikan. Artinya itu adalah dataran luas yang belum berkepemilikan. Kalau zaman dulu kan begitu. Jadi orang-orang zaman dulu mengembalakan kambing itu ke lapang luas itu, yang mana lapang itu juga bukan milik orang, artinya adalah buminya Allah. Maka tidak berlaku, maka tidak wajib zakat terhadap sesuatu, terhadap hewan ternak yang tidak, yang selain yang tidak digembalakan, artinya dipelihara, diberi makan, dibiayai lah ya. Boleh kalau sekarang memiliki ampas tahu ya, ampas tahu nengakan orangnya, ampas bagi hewan ternak. Wa yustaratu dan disyaratkan al-haulu apa? Satu qaul lah di dalam zakat. Disyaratkan harus mencapai satu haul. Sekali lagi ya, ini adalah berlaku bagi hewan yang selain yang maka tidak wajib zakat kepada hewan selain yang tidak digembalakan, yang digembalakan. Artinya hewan yang wajib zakat itu hewan yang dibawa kepada rumput untuk digembalakan dan sama sekali tidak memerlukan biaya. Orang-orang zaman dulu kan menggembala kambing itu sampai mencari padang rumput yang hijau, yang mana tempat itu masih belum ada pemiliknya. Ini yang kemudian kalau kemudian sudah mencapai satu nisab, mencapai satu haul, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Bagaimana untuk yang digembala, untuk yang tidak digembala? Artinya yang mengeluarkan biaya. Seperti kita sekarang terkadang kalau tidak sempat membeli rumput itu ya, rumput sekarang dijual beli kayak rumput gajah itu ya, dibeli satu sak berapa 25.000 apa. Maka yang seperti itu tidak berlaku, tidak wajib mengeluarkan zakat. Sekali lagi di sini adalah zakat. Begitu juga emas ya, berlaku untuk emas yang menjadi simpanan, bukan digunakan untuk perhiasan. Tapi kita kan rupiah untuk 85 kg dan dipakai semua. Apa tak berat? 85 kg itu kan berat.
pakai tangan kiri, padahal matawa bilang tapi bilang tanda balik kok rea ntar kamu kau dapat nabok nggak pamer ketika orang lebih bulan banyak. Maka bagaimana orang yang seperti itu untuk membawa ijakum fa'inan dikulitin dipakai maksud. Kamu itu kalau punya barang cek apa tahu karena akan mengundang sifat iri kepada yang lain. Ada mas, coba iri, kenapa kono yang kecok, ada lah burung saya area. Ada lah anak area. Coba kecok kono deh. Jangan suka pamer, jangan suka pamer. Kawan sandal bagus, mau lambek pandangannya mas. Yang kui nang ikut binatang. Biasanya buang kita kata seperti itu. Untuk awak jago, fa'inna dikuliti dimatin maksud. Mau nanti boleh bagus, cek. Oh tahu lah bagian aku ya. Malah nak mengundang rasa iri, kecok, lelaki. Orang nanti ini aktif, tenten deh, dandani, kunci masih buat dokter ada. Saya ingin kata orang. Masalah kalau sekarang kita jauh-jauh anak-anak sekarang cinta ditolak pun bertindak itu. Ada cabut tuh tak gelong tuh baca. Jadi kalau punya istri cantik itu tidak perlu dipanggilkan. Soal tonton waktu, sampai ke dalam kamar, pas omong lah, tidak jalan aja bang minum. Mata cabut tuan, bertindak dia. Dia berjalan pamer, orang ini berjalan pamer. Wa kadzalika dan demikian pula yustaratu disyaratkan linnukudi bagi emas buat tijarati dan harta dagangan. Begitu juga disyaratkan harus mencapai haul. Ya. Wa yustaratu dan disyaratkan fi hadhihi anwa'i di dalam ini macam nisabu aidan apa mencapai satu nisab aidan pula. Jadi disyaratkan juga selain mendapatkan haul disyaratkan juga harus mencapai satu nisab ya. Tahu nisab ya tahu? Tahu kan? Tahu enggak? Yang sudah dijelaskan itu tadi ukuran yang sudah ditentukan itu ya. Misalnya untuk kambing berapa nisabnya? Berapa? 40. Untuk sapi? Untuk kerbau? Kuda ada enggak? Terus unta? 5. Itu adalah ukuran nisab ya. Wa wajibun naqdaini dan diwajibkan naqdaini apa emas dan perak wa tijarati dan harta dagangan rubul usri seperempat dari 1/10 ya. Seperempat dari 1/10 artinya berapa persen ini? Berapa? 22,5% ya. Ini tenang mikir itu kita kan ini. Wajibul hububi dan wajib al-hububi apa? Untuk biji-bijian, wastimari dan buah-buahan, alati yang sukiyat bimu'natin, sukiyat yang disiram bimu'natin dengan biaya nisful usuri separuh dari 1/10. Artinya berapa persen? 5% ya.
wa bi ghairil muqdatil usuri, dan selain dari yang mengeluarkan biaya al-usuru apa? Sepersepuluh ya. Jadi kalau yang disiram seperti padi ya, biji-bijian kan. Terus apa lagi? Jagung. Apa lagi? Hah? Apa? Ya itulah pokok biji-bijian dan buah-buahan untuk yang disiram menggunakan biaya. Artinya bukan dialiri, kalau perlu dialiri dengan sungai ya. Dengan buka akses saja air sudah masuk di situ. Tapi untuk yang mengeluarkan biaya, misalnya dengan dibor, bornya menggunakan pompa air menggunakan listriknya bayar pakai uang. Yang seperti ini maka separuh dari 1/10 atau 5%. Kalau yang tidak menggunakan biaya maka 1/10. Wa zakatul fitri wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.